Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحافظ عبد الله بن علوي محمد الحداد في كتابه النصائح الدنيا إلى قوله: ومن رضي بالإسلام دينا عظم حرماته وشعائره ولم يزال مجتهدا فيما يؤكده ويزيده رخوصا واستقامت من العلوم والأعمال ويكون به مغتبطا ومن سلبه خائفا ولأهله محترما ولمن كفر به مبغضا ومعاديا. Melanjutkan daripada pembahasan kemarin, yang kemarin pembahasan tentang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang sekarang ridho dengan Islam sebagai agama. Ketika kita ridho Islam sebagai agama, maka kita memiliki daripada kedudukan yang agung, kedudukan yang agung, dan juga perasaan yang lapang, perasaan yang lapang. Jadi perasaannya itu, hatinya itu selalu lapang menerima apapun itu. Walam yazal mustahidan fima yu'agiduhu wa yaziduhu. Dan kita harus di dalam mustahid, berusaha di dalam menguatkan dan menambah dan mengkokohkan dan istiqomah di dalam ilmu, di dalam mencari ilmu dan amal. Kalau kita ridho Islam ini sebagai agama kita, salah satu buktinya adalah dengan semangat istiqomah cari ilmu. Yang kedua, semangat di dalam beramal. Jadi kalau orang itu bisa dikatakan ridho sama Islam, kalau orang sering hadir majelis ilmu, majelis ta'lim, berarti dia ridho. Ketika dapat ilmu di pengajian, dapat ilmu banyak, dapat sunnah-sunnahnya, dapat amalan, kemudian diamalkan semua, berarti dia ridho. Tapi kalau hadir majelis ilmu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, waduh ae, nggak ada manfaatnya akhirnya. Nggak ada manfaatnya. Di majelis manapun kita niat cari ilmu, kemudian kita ketika mendapatkan ilmu niat untuk mengamalkan. Niat dulu. Niatul mu'min khairu min amali. Kita niat, orang mukmin, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi segala sesuatu apapun itu harus niat. Misal setiap ada rutinan, misalkan ada rutinannya Ali Nabal, Satrozi, atau rutinannya Habib Hasan Al-Muhdar, misalkan hujan, misalkan kita niat hadir, pingin hadir, kemudian hujan tidak bisa hadir, nah itu lebih baik kita niat dulu, niat saya pingin hadir. Kalau hujan ini berhenti sebentar lagi, saya niat pingin hadir. Itu luar biasa. Itu luar biasa daripada tidak hadir, tidak niat. Tidak hadir, tidak niat, ya podo ae, tidak dapat apa-apa sudah, emang. Jadi kalau kita tidak hadir tapi punya niat, ketika ada udzur kita tidak bisa hadir tapi ada niat, maka niatnya akan menjadi pahala. Tapi kalau kita tidak ada udzur, niat tok, tidak ada udzur, niat tok, ya podo ae, sama saja. Tidak ada udzur, tidak ingin hadir memang. Tidak ada udzur tapi niat pengen hadir, repot gini guys. Jaluk pahala itu, tidak gelem soro. Ini sama saja, tidak dapat apa-apa akhirnya. Kita niat itu berharga ketika kita ada udzur tapi kita niat pengen hadir, betul-betul niat pengen hadir, maka itu dapat pahala. Kalau kita tidak ada udzur niat, ya dapat pahala, cuman sedikit.
sedikit. Dari 100 itu cuma dapat 5. Nah, iya, cuma sedikit dapat pahala, cuma sedikit. Wa yakunu bihi mughtabitan, dan orang yang ridho Islam itu sebagai agamanya, maka dia akan selalu merasa senang. Punya agama Islam, menjadi orang yang menganut agama Islam itu dia senang. Wa min salbihi khaifan, dan ketika ada perkara yang mengakibatkan daripada pencabutan daripada iman, dia ketakutan. Artinya apa? Setiap ingin berbuat maksiat dia mikir, takut imannya dicabut ketika berbuat maksiat. Takut imannya dicabut. Ketika orang berbuat maksiat, itu kata para ulama, imannya itu dicabut sementara. Ketika ada orang mukmin berbuat maksiat, maksiat, itu imannya dicabut sementara. Jadi kalau seandainya orang mukmin tersebut meninggal dalam keadaan maksiat, berarti apa? Meninggal dalam keadaan tidak punya iman. Nauzubillahi min dzalik. Itu kata para ulama, orang mukmin kalau berbuat maksiat imannya dicabut sementara. Sementara seandainya dia perjalanan mau kepada tempat maksiat, kemudian kecelakaan, mati, yang meninggal dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati sama maksiat ini. Wali ahlihi muhtariman, dan bagi orang yang menganut, yang senang, yang ridho dengan agama Islam, dia akan merasa mulia. Ini loh agama Islam, ini loh ajarannya Nabi Muhammad, ini loh syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa mulia, pede, jalan di depan orang itu pede, pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko itu pede. Ini termasuk daripada dia itu ridho, dia itu merasa terhormat dengan agama Islam. Kadang-kadang orang malu, malu pakai kopiah, pakai sarung itu malu. Apa? Dikira wong tuwek. Banyak ini, banyak. Pakai kopiah, pakai sarung, pakai koko, malu. Kenapa? Dikira orang tua, dikira orang, ajak sebut merek itu malu. Karena apa? Karena mereka dari itu sama agama Islam. Mereka malu, tidak merasa termulia ketika mereka menganut daripada agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus ridho, harus bangga dengan semua ajaran umat Islam, dari cara berpakaian, daripada akhlak, daripada cara penampilan. Kita semua harus bangga. Waliman kafara bihi mubghadan wa muadian, dan daripada orang yang kafir, mengkafiri daripada agama Islam, maka orang tersebut pasti memiliki kebencian yang luar biasa dan menganggap Islam adalah musuhnya. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau, benci sama apapun itu daripada agama Islam, berarti perlu dipertanyakan. Pertanyakan apakah dia masih Muslim, apakah dia masih Islam. Maka kita harus bangga. Kemudian waman radhiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan kana bihi muqtadiyan. Siapa orang yang ridho dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka orang tersebut akan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, maka kita tidak ridho sama Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Orang Yahudi itu beriman, percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak percaya sama Nabi Muhammad, mengingkari daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diingkari sama mereka. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan kehinaan. Percaya mereka Allah itu sebagai Tuhan, dia percaya, tapi Nabi Muhammad tidak diakui. Nah, ini berarti apa? Cinta palsu. Wa bihadihi muhtadiyan, dan dia ridho dengan semua upaya yang dapat menjadikan hidayah bagi kita. Apapun itu, kita ridho semuanya. Wali syar'ihi muttabi'an, dan syariatnya Nabi Muhammad kita ikuti.
Syariatnya Nabi Muhammad kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti sama syariatnya Nabi Muhammad, berarti kita dari ridho. Wa bi sunnatihi mutmasikan, dan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW selalu kita kerjakan. Ini termasuk salah satu tanda bahwa kita itu cinta sama Nabi Muhammad, bahwa kita itu senang sama Nabi Muhammad. Wa li haqqihi mu'dhiman, dan dengan haknya Nabi Muhammad SAW mu'dhaman, kita itu mendahulukan. Misal ada majelis ta'lim atau majelis ilmu dimanapun itu sudah, mereka misalkan kita ini punya rezeki yang lebih, bukan ngepres ya, punya rezeki lebih. Majelis tersebut pengen ngadakan acara besar, misalkan pengen ngadakan acara besar, Maulid Akbar misalkan, atau majelis tersebut membutuhkan daripada alat-alat misalkan, tutup promosi gitu. Ini di kitab ini. Kemudian kita lebih mendahulukan majelis tersebut daripada kebutuhan kita. Artinya apa? Artinya salah satu daripada mendahulukan suatu majelis itu termasuk daripada mendahulukan daripada haknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena majelis ini bukan punya siapa-siapa. Ini majelis bukan punya kita. Ini majelis bukan punya saudara kita, bukan. Ini majelis miliknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdonasi sama majelis ini, atau kita berdonasi sama rumah sakit Mauna misalkan, rumah sakit buat muslimin, buat semua orang, nah itu termasuk daripada haknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minas salati wassalam alaihi mukhtiran, dan tanda daripada orang itu ridho sama Nabi Muhammad adalah memperbanyak daripada sholawat. Kalau orang mengingkari daripada sholawat, berarti dia tidak ridho, atau dia sedikit bersolawat kepada baginda Rasul. Kalau ada hajatnya sholawat, kalau hajatnya penting sholawat, dan hajat orkesan. Ini bahaya ini. Jadi kita dalam keadaan apapun harus memperbanyak daripada sholawat agar kita ini diakui orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan kita diakui bahwa kita sebagai umatnya yang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan daripada salah satu cinta tanda ridho kita dengan Nabi Muhammad adalah cinta kepada ahlul bait Nabi dan cinta kepada para sahabat. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, kita cinta kepada Sayyidina Hasan, kita cinta kepada Sayyidina Husain, kita cinta kepada Sayyidina Fatimah Zahra, kita cinta sama Sayyidina Khadijatul Kubra, kita cinta sama semua ahlul baitnya Nabi. Maka kita termasuk daripada orang yang ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim murtadiyan wa murtahiman, dan atas mereka, kepada mereka mintalah ridho sama mereka. Minta ridho, apapun itu tawasul sama mereka. Sampai kalau pingin hajatnya dikabulkan, itu pertama tawasul dulu sama Nabi Muhammad. Tawasul dulu sama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ayah kita Nabi Adam itu bisa diampuni. Tawasulnya sama siapa? Sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau punya hajat, tawasul dulu sama Nabi Muhammad. Tawasul dulu sama Nabi Muhammad. Kemudian siapa? Kepada para sahabatnya, Sayyidina Umar, Abu Bakar, kepada semuanya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kepada para sahabatnya. Kemudian kepada siapa? Kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkat mereka, berkat ulama mereka, berkat ulama-ulama kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan, karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala ummatihi musyaffiqan wa lahum nasihan, dan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW kita mengasihi, saling cinta sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya cinta sama umatnya Nabi Muhammad, tapi yang perempuan,
Nggak keprok nih. Cinta sama sesama. Cinta sama semua umat muslim harus cinta. Karena ini termasuk salah satu bukti. Salah satu bukti bahwa kita ini cinta dan ridho kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah ada bukti bahwa ini kita cinta, maka insya Allah kita termasuk di dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita punya bukti kita cinta sama Nabi Muhammad, ya insya Allah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walahum nasihan, dan sesama umat muslim harus saling menasihati. Harus saling menasihati. Orang nasihati itu tidak mesti harus jadi baik dulu. Tidak harus jadi baik dulu. Kita menasihati sesama umat muslim itu kapanpun, meskipun kita dalam keadaan maksiat, seandainya melihat teman kita itu maksiat juga, nasihati. Misal, ada gerombolan orang ini minum khamr rame-rame. Salah satu dari mereka ini menasihati, kalian ini jangan minum khamr, tapi dia sendiri minum khamr. Tak apa-apa, bagus ini. Barangkali dengan nasihat kita, teman kita itu jadi tobat. Jadi nasihat itu tidak harus orang sudah baik baru memberikan nasihat, tidak harus. Meskipun kita masih dalam keadaan masih belum baik, masih ibadah masih bolong-bolong, maksiat masih banyak, kita nasihati kepada yang lain. Mungkin barangkali mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui daripada nasihat kita. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min an yutaliba nafsak bitahqiqi hadhil ma'ani alladhi dzakarnaha fi ma'na qawlihi raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa kallafa nafsak al-ittisafa biha wa la taqna' minha bimujarradil qaul fa innahu qalilun jadwa wa in kana la yakhlu an manfaati. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, sepatutnya bagi kalian orang-orang mukmin menuntut diri kalian untuk benar-benar di dalam ketiganya ini, benar-benar ridho sama Allah Subhanahu wa taala, ridho sama Islam sebagai agama, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi. Kita ridho sama semuanya ini. Kita tuntut diri kita untuk melakukan benar-benar di dalam 3 kalimat ini. Wa kallafa nafsak, paksa diri kalian, paksa diri kita, dan berikan sifat raditu billahi rabba bil islami dina Muhammad nabiyya di dalam diri kita. Dalam diri kita ada semuanya ini. Kita ridho sama Allah. Artinya apa? Kita melaksanakan semua perintah Allah. Kita ridho sama Islam sebagai agama. Artinya apa? Artinya kita ini menambah iman kita. Kita bangga dengan agama Islam. Kemudian kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Artinya apa? Artinya kita ini mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kita itu mengikuti daripada syariatnya Nabi Muhammad. Kita mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Maka dengan cara seperti itu, kita ini akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqna minha bimujarridil qaul. Dan jangan sampai kita ini jangan bangga hanya dengan ucapan. Saya ridho dengan Allah. Saya ridho dengan Nabi Muhammad. Saya ridho dengan Islam. Tapi omong tok. Omong kosong. Kalau kita omong kosong tidak ada manfaatnya. Fa innahu qalilun jadwa. Karena sesungguhnya hanya omongan, tidak ada bukti, itu tidak ada manfaatnya, percuma, tidak ada manfaatnya. Wa in kana la yakhlu an manfaati. Kalau misalkan tidak kosong dari itu, kita benar-benar bukan hanya di omongan, tapi hati kita semuanya ridho, tapi semuanya perilaku kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bangga dengan Islam, maka semua itu akan menjadikan manfaat bagi kita. Pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taqulu minal azkar wa adiyaihi wa nahwiha. Dan sepatutnya bagi kita untuk melaksanakan semua itu. Apapun yang disebutkan daripada sunnah,
yang disebutkan daripada ridho sama Islam, ridho sama Nabi Muhammad, ridho sama Allah, itu hendaknya kita melakukan, jangan sampai hanya di mulut, tapi juga sampai ke dalam hati. Wa taliban nafsak bil haqaiqiha wa intisafi ma'aniha, dan hendaknya kita ini menuntut ke dalam hati kita untuk benar-benar di dalam hal tersebut. Di dalam contoh perkataan subhanallah itu, ketika kita mengucapkan daripada subhanallah, penuhi hati kita untuk mensucikan diri. Misal lihat sesuatu yang indah, pemandangan misalkan, atau pantai misalkan, atau gunung, atau segala macam yang indah, kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Sambil apa? Sambil kita ini mensucikan diri. Tafakkur. Kita ini tafakkur. Mikir, Allah, saya ini banyak dosa, tapi Engkau berikan saya ini kenikmatan untuk bisa melihat. Engkau berikan kenikmatan untuk bisa melihat daripada keindahan ini. Ini tafakkur kita. Sucikan diri, sucikan daripada hati kita. Wa inda qauli alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita itu ada dua pilihan. Ketika kita dapat musibah atau kita dapat kebagusan, kita mengucapkan alhamdulillah. Dapat duit 1.000, alhamdulillah. 10.000, alhamdulillah. Ojo engko duit nemu, alhamdulillah. Duit nemu di dalan 1.000, alhamdulillah. Lumayan nih ke rokok sak pagi, Nah, ini bukan haknya kita. Kalau bukan haknya kita, kembalikan lagi ke tempatnya. Kita nemu uang di jalan 100.000 atau 10.000, bukan haknya kita. Ikut itu rezeki nomplo, itu bukan rezeki nomplo, itu Allah menguji kita. Ya apa ini hambaku? Kalau kelihatan uang ini apa hambaku? Apakah dia mengambil atau dikembalikan lagi, taruh di tempatnya misalkan, ditutupi kertas misalkan, ojo diite. Enggak diisi dana uang di JP, repot gini. Ditutupi, ditaruh, dikasih tulisan di situ ada uangnya misalkan, ditaruh di situ, sudah kita tinggal. Itu baru hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ambil, berarti ini umatnya setan. Kemudian kita selalu senantiasa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu senantiasa, setiap sholat, setiap apapun itu, kita melakukan sesuatu, minta ampun. Karena kita tidak tahu kapan dosa kita ini diampuni. Kita tidak tahu dosa kita kapan diampuni. Maka caranya apa? Caranya kita selalu senantiasa mudawamah, selalu senantiasa untuk meminta ampun. Min raja'i fillah an yaghfiralak, dan kita ini berharap, selalu memiliki perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni daripada dosa kita. Ketika Allah itu melihat hambanya itu berharap, maka insya Allah hamba tersebut akan mendapatkan yang lebih besar daripada apa yang dia minta. Dia misalkan minta mobil misalkan, dia berharapnya luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa jadi dia diberikan sesuatu yang lebih besar daripada mobil. Misalkan apa? Dikasih rumah misalkan, bis. Tentu lebih besar dari mobilku, bis ya bukan. Lebih besar nikmatnya dari itu. Misalkan minta mobil dikasih rumah. Nah ini karena apa? Karena kita berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut akan membuka di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sesuatu yang lebih besar lagi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ketika mendapatkan semua amalan ini kita kerjakan. Ketika kita mendapatkan nasihat daripada Abdullah Al-Haddad, kita kerjakan. Ketika sudah kita kerjakan, kita amalkan. Ketika sudah kita amalkan, kita sebarkan sama yang lainnya. Ini termasuk daripada amal yang manfaat. Mudah-mudahan amal-amal kita semuanya manfaat. Manfaat untuk diri kita dan juga manfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah.
semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit daripada kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan semua keluarga kita diberikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu yang bikin merusak daripada hati mereka. Amin ya rabbal alamin.